Berbahagialah kita yang rindu datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kita bersyukur di mana satu minggu ini kita sudah lewati. Kita ada sampai saat ini karena semua pertolongan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari siapkan hatimu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah kita. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau
besar Tuhan, Engkau mulia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Ibadah kami yang kedua ini Tuhan, kami merasakan ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak bisa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami mau berkata Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, Engkau jamah mereka Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap kami pada siang hari ini. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka hingga boleh sampai di tempat ini Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Firman Tuhan yang telah disampaikan, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berkat Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Haleluya. Ya, dengan pujian kita pada siang hari ini Bapak Ibu, kita diajarkan untuk menari bagi Tuhan seperti Daud. Amin. Siap menari bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam pujian ini seperti ini Bapak Ibu, ada gerakannya ya. Semuanya harus ada gerakan. Mungkin Bapak Ibu yang saya mengalami sakit pinggang, mari goyangkan pinggangnya. Oke? Dengan lagu kita mengikuti gerakannya seperti ini. Shalalalala, shalalalala, oh hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sekali lagi, shalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, ya. Belum semuanya. Pada saat jaya semuanya pinggulnya digerakin. Oke, setuju? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jalalalala, 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 Jumlah hidup lagi memburu oleh dua saudara yang dulu. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan berkenan, Tuhan berkenan, namanya dimuliakan.
dari Bapak Ibu luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersayap dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, sampai Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya sabda Tuhan memulihkan hidup kami, menyembuhkan setiap kami. Bahkan kami percaya firman Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang bahkan melebihi dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh apapun, bahkan yang terbaik di dunia ini sekalipun, tidak bisa memberi keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau baik buat kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan biarkan pada siang hari ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Dan biarkan kami belajar dengar-dengaran akan Engkau, karena kami siap untuk mendengar Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Ampuni dari segala keterbatasan dan keberdosaan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan. Tambahkan iman percaya bagi kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala kuasa intimidasi dalam bentuk apapun yang mencoba mau
mengambil berkat yang Tuhan mau berikan buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sehati sepakat hancurkan itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Keluar dari ruangan ini. Karena kami percaya Tuhan, ruangan ini bertahta kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah ruangan ini, segala sesuatu terjadi. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Suara Tuhan menembus setiap hati kami. Suara Tuhan menembus setiap hati kami Tuhan. Sesungguhnya tidak ada hambatan untuk Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah otoritas Roh Kudus bekerja di ruangan ini, dari depan mimbar sampai ke belakang, dari kiri ke kanan, dari sudut demi sudut ruangan ini dipenuhi oleh atmosfer kemuliaan Allah. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, beri kami pertolongan-Mu Tuhan, beri kami hikmat, bukakan rahasia kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi beribadah. Mohon maaf sebelumnya. Ini baterainya satu, cukup ya nantinya. Oke. Cek. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, andai kalau kita lihat ya, hari ini kita masih hidup sampai pada hari ini, kita di bulan September. 9 bulan Bapak Ibu Saudara hidup di tahun ini. Kita sama-sama hidup di tahun ini di 9 bulan. Selama kita hidup di tahun ini, selama 9 bulan ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita berbahagia? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berbahagia? Kalau kita berbahagia, kalau Bapak Ibu Saudara berkata dengan yes, amen, kita berbahagia, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara berbahagia? Apa yang membuat kita bisa berbahagia? Wah, banyak pada ini. Apa saja? Mungkin tahun ini kita sedang diberkati dengan kenaikan jabatan, dengan gaji, dengan komisi yang luar biasa, dengan berkat-berkat rohani di dalam keluarga, berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah terduga sekalipun. Ada banyak berkat-berkat yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah berkat-berkat itu menjadi ukuran untuk Bapak Ibu Saudara dan saya berbahagia sebagai orang percaya? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi apa dong Pak Denny yang bisa membuat kita sebagai orang percaya itu bahagia? Apa yang menjadi ukurannya kalau saya dan saudara dan saya bisa dikatakan kita orang percaya yang berbahagia? Wah, kadang-kadang bahagia itu apa ya Pak Denny ya? Bahagia, apakah ketika saya berbahagia dengan apa yang saya dapatin itu salah? Oh tidak. Tuhan tidak pernah menghambat kita untuk bahagia. Tetapi yang menjadi ukuran kebahagiaan kita, kadang-kadang kita lalai. Artinya apa? Ketika kita bahagia di luar Tuhan, itu kebahagiaan kita mendatangkan penderitaan. Karena kebahagiaan tanpa Allah hasilnya adalah nihil. Kebahagiaan tanpa Yesus sama dengan penderitaan seumur hidup. Kebahagiaan tanpa Allah adalah penderitaan. Jadi harusnya seperti bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa kita berbahagia sebagai orang percaya, apa sih ukurannya supaya kita bisa berbahagia? Kita akan membahas dengan satu tema pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, bahagia di dekat Tuhan. Bahagia di dekat Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan bahagia di dekat Tuhan. Amin. Kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Oke, thank you. Mazmur pasal 84 ayat 1, saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian silih berganti sampai ayat ke-13 kita akan baca bersama-sama. Rindu kepada kediaman Allah. Ayat 1, untuk pemimpin bidua menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berkuasa mengadakan sejarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sama-sama 1, 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini kalau kita lihat di Mazmur pasal 84, bagi mereka-mereka yang hidup pada zaman si pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara, mereka itu begitu punya kerinduan yang begitu mendalam. Mereka itu punya sesuatu yang mendorong mereka untuk terus setia di dalam rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya yang punya keterikatan, yang punya kebergantungan yang penuh kepada Allah yang hidup. Mereka saking bergantungnya, mereka benar-benar mau menikmati rumah Allah. Mereka memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Mereka mau menikmati dalam hadirat Tuhan, melebihi dari keinginan-keinginan mereka yang lainnya. Mereka punya kerinduan yang besar seperti itu. Jadi sepertinya tidak ada batasan apapun. Sekalipun mungkin mereka tahu mereka penuh keterbatasan. Mereka tahu bahwa aku ini orang berdosa. Tetapi tidak ada hambatan, tidak ada syarat apapun untuk datang kepada rumah Tuhan, untuk datang menikmati bait Tuhan. Sampai burung pipit pun di ayat keempat dikatakan di situ, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Di mana di situ dikatakan pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Artinya setiap Bapak Ibu Saudara itu bisa datang kepada Tuhan. Mereka pada waktu itu pun juga tidak ada hambatan untuk datang kepada Tuhan. Siapapun bisa, sampai burung pipit pun, burung layang-layang pun mereka datang kepada rumah Tuhan. Artinya tidak ada hambatan dan tidak ada syarat apapun untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa mereka seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kenapa mereka segitunya rindu sama Tuhan? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mencari kehadiran Allah, ketika mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan, mereka merasakan yang namanya bahagia. Sama-sama katakan bahagia. Nah, maka dari itu tema khotbah saya pada siang hari ini adalah bahagia di dekat Tuhan. Nah, yang menjadi ukuran kebahagiaan itu apa? Dan kita akan belajar dari Mazmur pasal 84 ini, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana kita bisa mengetahui ukuran kebahagiaan orang percaya itu apa, sehingga kita bisa mengukur bahwa kita ini bahagia. Apakah bahagianya saya adalah karena saya punya sesuatu, tetapi saya nggak punya apa-apa, yang lain punya kesempatan untuk mendapatkan harta yang luar biasa, kesempatan untuk promosi jabatan yang luar biasa? Apakah seperti itu? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau lihat,
Kita lihat dari Mazmur 84 ini, melihat mereka-mereka yang benar-benar punya rahasia sukses untuk mereka bisa bahagia bersama dengan Tuhan, ya. Jadi hidup mereka bahagia karena mereka bersama dengan Tuhan. Dan makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita hidup tanpa Tuhan, kita bisa bahagia, tetapi kita nggak pernah tahu bahwa kebahagiaan itu bisa saja mendatangkan penderitaan. Karena kitab Amsal juga mengatakan ada jalan yang dianggap lurus, tetapi di ujungnya menuju maut. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara seperti itu. Kita hari ini kita bisa berkata, yes, oke, kita berbahagia, kita begini dan kita begitu. Tapi bagaimana dengan besok? Siapa yang bisa menjamin bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bisa berbahagia? Kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sambil kita merenungkan, apakah di tahun ini kita berbahagia bersama dengan Tuhan? Apakah kita berbahagia bersama dengan Tuhan? Apa yang terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya akhir-akhir ini? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa berbahagia? Dan apa yang membuat Bapak Ibu Saudara mungkin berkata dan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa aku nggak berbahagia? Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tetapi pada siang hari ini, firman Tuhan menantang saudara dan saya, apakah engkau berbahagia dengan aku? Tuhan Yesus sudah bicara kepada saudara dan saya pada siang hari ini. Apakah kamu berbahagia ikut hidup denganku? Ketika engkau beriman denganku, apakah engkau berbahagia? Nah, kita akan lihat ukuran kebahagiaan orang percaya itu seperti apa sih. Yang pertama kita melihat dari pengalaman hidup pemazmur ya pada waktu itu ya. Mereka bisa bahagia karena ada berkat kekuatan rohani yang diperbaharui. Ada berkat kekuatan rohani yang diperbaharui. Kita lihat di ayat 5 sampai ke 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Terus-menerus, udah diam di rumah Tuhan, terus-menerus ada ketetapan hati untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terus-menerus artinya tidak pernah sekali-sekali saja datang ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan bukan mall, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tetapi rumah Tuhan menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu gaya hidup yang terus-menerus. Sehingga dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan ayat ke-8 yang begitu luar biasa. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita manusia lemah. Kita membutuhkan kekuatan rohani yang terus-menerus diperbaharui. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan rohani kalau kita nggak datang sama sumber kekuatan itu? Bagaimana kita bisa menikmati pembaharuan kekuatan, motivasi kehidupan yang terus-menerus kalau kita nggak datang kepada Tuhan? Nah, maka dari itu orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, mereka itu rindu bersekutu dengan Tuhan. Mereka itu rindu untuk berkumpul satu dengan yang lainnya. Mereka itu rindu untuk menyembah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, sampai mereka bisa menikmati kekuatan rohani yang diperbaharui. Ya, saya teringat dengan jemaat Philadelphia di Wahyu 3 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Allah memberikan suara seperti itu kepada jemaat di Philadelphia karena mereka jemaat yang cukup setia. Mereka yang berusaha untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sampai Allah mengakui, aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa. Tetapi perkataan Allah di Wahyu 3 ayat 8 situ dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firmanku. Tetapi engkau menuruti firmanku. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Sumber kekuatan kita, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, kalau kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita setia di dalam Tuhan, dan kita bisa berbahagia, itu semua karena datang dari kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu datang dari kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Dan saya juga bersyukur diingatkan lagi dengan bagaimana Paulus menguatkan jemaat di Efesus.
Yang katakan di Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya jemaat Efesus juga sama seperti kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka, kekuatan mereka terbatas. Kita membutuhkan kekuatan rohani supaya kita bisa tetap bertahan hidup sebagai orang percaya, untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada di dalam hubungan kita dengan sosial, dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam hubungan kita dengan teman-teman kita sepelayanan di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara beraktivitas, Tuhan mau memberikan kekuatan yang ekstra dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita nggak berdaya pada hari ini, pada belakangan hidup kita hari-hari ini? Apa yang membuat kita nggak berdaya sehingga kita mau berkata, Tuhan, aku mau menyerah, aku nggak kuat Tuhan? Apa yang membuat kita sehingga kita nggak berdaya dan kita nggak bisa berbahagia? Boro-boro pada ini berbahagia, beban aja tiap hari ada, ribut saya sama suami saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, itu nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa menghindari realita hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada siang hari ini, firman Tuhan menantang saudara dan saya, maukah engkau berbahagia? Kalau engkau mau berbahagia, aku tahu kekuatanmu nggak seberapa loh, jemaatku GBI Growth Rendutan. Aku akan memberikan kamu kekuatan rohani yang diperbaharui. Tetapi pertanyaannya, mau nggak kamu cari aku? Mau nggak kamu cari aku? Mungkin hari-hari ini kita sedang kewalahan dalam menghadapi suami kita, dalam menghadapi istri kita, dalam menghadapi anak kita, pemimpin kita, pekerjaan kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa, oh ya, kekuatanku nggak seberapa. Aku mau bertahan hidup susah. Ya, karena kekuatan manusia kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhan, sehingga ketika kita mencari hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Bahkan ketika kita hanya punya sedikit aja cahaya kehidupan di dalam hidup kita, saat kita kehilangan harapan, kita cuma punya setitik cahaya dalam kehidupan kita, tetapi kita datang kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan sehingga ketika saudara dan saya menerima kekuatan baru yang diperbaharui, kekuatan rohani yang diperbaharui, kita bisa berkata seperti di ayat ke-8, aku mau berjalan makin lama makin kuat. Yang percaya katakan amin. Aku mau berjalan Tuhan makin lama makin kuat. Ini tema visi pribadi saya di tahun 2022 nanti. Tuhan, ini mau berjalan makin lama makin kuat, bukan dengan kekuatan ini Tuhan, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi yang spesial untuk saya mau mengakhiri tahun 100 hari ke depan, kurang lebih 90 hari sampai 100 hari ke depan. Tuhan Yesus mau dengar suara kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di sorga, itu tidak akan menghambat telinga Tuhan, tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Dia pengen dengar dari kita. Aku bahagia Tuhan, bahwa aku sebagai jemaat GBI Growth Rendutan, aku bahagia ikut Tuhan. Apapun yang terjadi buat dalam hidup, aku mau berkata Tuhan baik. Amin. Saya percaya Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, apa sih ukuran kebahagiaan kita sebagai orang percaya? Yang kedua di ayat ke-9. Salah satu boleh bantu saya membacakan Mazmur 84 ayat 9. Satu orang boleh? Mazmur 84 ayat 9. Mazmur 8 ayat 80. Mazmur pasal 84 ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ukuran kebahagiaan yang kedua sebagai orang percaya adalah kita bisa bahagia karena ada berkat jawaban doa. Tuhan mau menjawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tidak pernah kehilangan cara, dan Tuhan tidak pernah punya kehabisan cara. Tuhan juga tidak pernah terlalu sulit untuk menjawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya.
Tapi mungkin hari-hari ini kita mungkin merasakan, Tuhan, Engkau di mana? Engkau kok rasanya jauh dari hidupku. Engkau kok rasanya tidak bisa aku gapai, Tuhan. Aku benci dengan hidupku, Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, yang mereka tidak bisa menggapai kebahagiaan. Bagaimana mereka berpikir tentang Tuhan juga mereka mungkin kadang gak tahu. Tapi jangan sampai kita orang-orang yang ada di dalam gereja, kita merasa jauh dari Tuhan, padahal Tuhan ada di dekat kita setiap hari. Itu menjadi sebuah penderitaan yang gak nyaman buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada siang hari ini, Roh Kudus memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kudus mau menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita bisa menerima jawaban doa. Tetapi bukan seperti apa yang kita inginkan, tetapi seperti apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Maka dari itu, maukah kita berdoa pada siang hari, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan, sehingga doaku bisa tergenapi di dalam hidupku. Hari ini, apa yang menjadi jawaban doa yang dirindukan oleh Bapak Ibu? Apa yang dirindukan oleh Bapak Ibu? Saudara, di tempat ini saya nggak tahu. Mungkin rasanya Tuhan, apakah Engkau nggak sanggup memberikan apa yang aku inginkan, Tuhan? Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu sesuai dengan yang nanti akan menjadi kenyataan, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang sempurna akan membuat Bapak Ibu Saudara bahagia. Amin. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita mau belajar. Saya pun juga masih belajar untuk bisa terima kenyataan apapun yang mau Tuhan nyatakan. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah sulit untuk menjawab doa seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi persoalannya, mau nggak kita cari Tuhan dulu? Sebab firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ditambahkan. Kalau kita lihat di Matius pasal 6 itu, Bapak Ibu Saudara ya, di Matius pasal 6 ayat 33, itu kata cari di situ berbeda dengan kata cari di Matius 6 ayat 32b. Ya, kalau Matius 6 ayat 32b itu kata carinya itu untuk orang-orang di luar Tuhan. Mereka juga sama sih seperti kita juga. Mereka butuh makan, mereka butuh penghasilan, mereka butuh ini dan itu, dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ya, Tuhan tahu hidup kita realistis. Ya, Tuhan tahu serealistisnya hidup kita. Tetapi kata cari di ayat ke-33, dia berkata seperti ini. Itu kalau dalam bahasa Yunani itu berbeda banget, Bapak Ibu Saudara ya. Artinya saya nggak usah bahas seperti itu. Saya bahasnya dengan bahasa yang mudah dipahaminya. Kata cari di ayat ke-33 itu cari Tuhan, cari sampai kita mendapatkan Tuhan. Maka dari itu ada seorang Santo Agustinus ya Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau punya rumah Allah, engkau kaya. Ketika engkau punya rumahmu sendiri, engkau kehilangan rumah Allah, engkau miskin. Yang Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapatkan pernyataan dari Santo Agustinus itu, Bapak Ibu Saudara, ketika aku punya rumah Allah maka diri kaya, Tuhan. Oh, itu dahsyat tuh. Thank you God. Bapak Ibu Saudara, hari ini apakah kita kehilangan rumah Tuhan? Ada berapa banyak jiwa-jiwa yang saya layani dalam pelayanan konseling, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di rumah Tuhan, tapi mereka benci Tuhan. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan, tetapi mereka penuh dengan kekotoran batin karena luka-luka batin yang mereka belum disembuhkan dalam hidup mereka. Ada yang banyak begitu kehilangan rumah Tuhan, sehingga mereka miskin dalam hati, miskin hati dan miskin kebahagiaan. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan jawaban buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kamu mau bahagia? Yes. Tapi maukah cari kehendak Tuhan lebih dulu? Hadirat Tuhan, kerajaan dan kebenarannya lebih dulu, sehingga jawaban doa itu cepat atau lambat Tuhan nyatakan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan dari orang yang hidup tidak bercela. Artinya kita sebagai orang percaya bisa bahagia karena berkat perkenanan dan kehormatan dari Allah.
Ketika saudara dan saya menghormati hadirat Allah, Allah disenangkan, Allah diperlakukan dengan spesial. Thank you loh anak-anakku, aku diperlakukan dengan hormat dan spesial. Maka kasih dan kemuliaan aku berikan kepadamu, dan aku nggak akan pernah menahan kebaikan bagi anak-anakku yang hidupnya tidak bercela. Artinya Tuhan tidak pernah menunda memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menghormati kehadiran Allah? Bagaimana cara supaya kita bisa menghormati kehadiran Allah? Apakah kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kita bangun pagi sampai malam hari? Bapak Ibu Saudara, saya teringat tadi pagi ketika saya mandi, saya diingatkan sama firman Tuhan Hizkia, Bapak Ibu Saudara, di Yesaya pasal 38. Hizkia, dia berkata ketika dia sakit parah dan dia akan mati, karena firman Tuhan menyatakan bahwa kamu pasti mati di situ ya, kepada Hizkia. Yesaya pasal 38, di situ dikatakan, Tuhan, aku ini hambamu yang sudah tulus hati, hidup setia, tidak bercela, takut akan Engkau. Tolonglah aku Tuhan. Maka firman Tuhan datang lagi kepada dia. Aku akan menambah umurmu 15 tahun lagi. Wow. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya pelajari Bapak Ibu Saudara, itu khotbah saya 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempelajari hidup Hizkia, ternyata Hizkia menghormati Allah. Hizkia hidupnya benar-benar belajar untuk menghormati Allah, sehingga dia memperlakukan Allah dengan spesial, dan Allah memperlakukan dia pun dengan spesial. Dia dihormati, dia benar-benar mendapatkan perkenanan dan anugerah Tuhan. Kalau kita sebagai seorang tua, Bapak Ibu Saudara, kita orang tua, kita dihormati sama anak kita, kita akan menghormati mereka, kita akan bisa memberikan apa yang mungkin mereka nggak minta kita berikan. Bapak yang mengasihi anaknya, ketika kita dihormati oleh anak, ketika seorang guru mengajar di sekolah, dia dihormati begitu luar biasa dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh sang guru? Dia pasti memberikan yang terbaik. Dia juga mau menghormati anak-anak didiknya, sampai dia bisa memberikan yang terbaik juga. Tetapi lebih dari orang tua, lebih dari orang tua yang mengasihi anak, lebih dari seorang bapak yang mengasihi anak, lebih dari seorang guru yang mau memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, Allah kita lebih daripada itu. Allah kita luar biasa. Sejauh mana kita mau menghormati Allah? Hari Selasa kemarin Bapak Ibu Saudara, saya baru hari Senin itu cuci mobil sepenuhnya sampai bersih diminta sama bapak saya. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau urus kerjaan. Hari Selasa saya berdoa, saya takut hujan Tuhan. Saya akui ini cemas, ini khawatir, tapi biarkan kekhawatiran ini ditaruh kepada Tuhan. Saya jalan, puji Tuhan, sampai siang hari, sampai malam hari Bapak Ibu Saudara. Dan saya diuji iman saya di BSD dekat Kyubik Bapak Ibu Saudara. Saya harus cari tempat sepi, dan saya harus ngomongin tentang pekerjaan, diskusi tentang pekerjaan. Dan saya juga harus persiapan mengajar online Bapak Ibu Saudara, itu malam-malam. Dan di hadapan saya itu petir Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ini petir Tuhan. Tuhan, ini petir. Di kafe, di salah satu kafe Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ini petir Tuhan. Gak mungkin kalau gak hujan Tuhan. Ini pasti hujan. Padahal cuman buat itu ya, cuman buat mobil Bapak Ibu Saudara, supaya nggak nyuci lagi. Padahal mah bisa nyuci lagi ya, gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya lagi berhadapan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan saya bilang, saya kesaksian, saya berdoa supaya nggak hujan. Waduh, pada ini petir loh itu. Tuhan, tolong dia Tuhan. Tuhan, tolong dia. Sampai saya masuk ke rumah, parkirin mobil, apa yang terjadi? Tidak ada hujan sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mungkin hal ini sederhana ya, tapi ternyata orang yang gak percaya itu, katakan sebelum dia pulang Bapak Ibu Saudara, Pak Denny, Tuhanmu menjawab doamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat kita berbahagia bersama dengan Tuhan, Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara untuk mencelikan mata-mata orang yang gak percaya, untuk melihat bahwa kita orang percaya layak untuk bahagia bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah kalah
Kita akan tetap terus naik terus bersama dengan Tuhan. Asalkan Ulangan pasal 24 ayat 1. Maukah engkau tetap setia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, sehingga berkat-berkat itu datang. Sehingga berkat-berkat itu datang, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang Tuhan lagi hari Selasa kemarin, ini mustahil Tuhan, ini mustahil. Tapi pas saya pulang sampai rumah, Roh Kudus berbicara di hati saya, Denny, apakah ada yang mustahil buat aku? Tidak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, bagaimana supaya kita bisa berbahagia? Tinggal dalam hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan, sehingga kita bisa menikmati pembaharuan kekuatan rohani. Kita bisa berjalan makin lama makin kuat. Kita bisa mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Dan sehingga kita juga bisa menikmati bagaimana kita dihormati dan mendapatkan perkenanan dari Allah. Kita orang yang luar biasa. Bahkan kita ini bisa melebihi dari malaikat-malaikat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, maukah kita setia di dalam rumah Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan sampai Tuhan menutup mata kita, sampai kita masuk ke liang kubur kita, sampai kita meninggalkan orang-orang yang kita kasih. Kita bisa memberikan iman dan meneruskan kebahagiaan di setiap generasi-generasi kita. Amin. Saya undang kita bagi berdiri. Satu hal yang penting. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta,
saja berdiri di tempatmu, engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi, sebab Tuhan sedang melihat engkau. Sebab Roh Kudus sedang melihat engkau saat ini. Engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saat ini engkau mungkin sedang lemah, engkau mungkin sedang menyembunyikan persoalan-persoalan yang mungkin orang lain nggak tahu. Tapi hari ini Roh Kudus melihat engkau dan mau memulihkan engkau. Kalau hari ini engkau siap buka hati, hari ini juga engkau berurusan dengan Tuhan, dan Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ukarala badataka hibakadaya dukaya dikaya bahadaya dikaya badahadaya. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Engkau melihat iman percaya mereka. Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau melihat mereka dan hamba-Mu percaya Tuhan. Kuasa-Mu menyatakan segala kuasa-kuasa yang mencoba mencuri iman mereka, segala kuasa-kuasa yang mencoba menghambat iman mereka, hari ini lepaskan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mereka menang Tuhan. Mereka ada di dalam tangan-Mu. Mereka ada di tangan Tuhan. Mereka berbahagia bersama dengan Tuhan. Hari ini adalah hari pemulihan Tuhan. Hari ini adalah hari waktu-Mu Tuhan untuk berkarya luar biasa untuk mereka. Engkau yang menyatakan jawaban bagi mereka Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan. Hari ini Tuhan, siang hari ini, kuasa Roh Kudus bekerja, baik bagi kami yang mengangkat tangan, bagi seluruh jemaat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau berkarya luar biasa, engkau bekerja, engkau melihat ya Tuhan, engkau melihat jemaat-Mu Tuhan, engkau memulihkan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik satu hari Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kita selalu bahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, di penghujung ibadah kita pada siang hari ini, kita sama-sama melihat info sepekan. Ya, nanti bersama-sama dengan saya, GBI Grand Duta, bertumbuh garanti, berbuah terus-menerus. Haleluya. Info yang pertama adalah untuk hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 ada ibadah WBI Bethel Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk bulan ini WBI aktif kembali, mereka beribadah. Tapi infonya adalah boleh nanti dilihat di grup ya.
Nanti Bapak Ibu untuk saat ini belum dikasih tahu kapan jam berapa. Oke, next. Hari Sabtu setiap pagi kita ada doa fajar di tempat ini Bapak Ibu yang terkasih. Di sesi pertama ada doa dan firman Tuhan dari jam 6 sampai jam 7. Sesi kedua ada sharing firman Tuhan dari jam 7 sampai jam 8. Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan, mari datang bersama-sama di tempat ini. Next. Untuk hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini. Mari anak-anak muda yang sudah hadir pada siang hari ini jangan lupa datang pada jam 7 malam. Kita ada ibadah di tempat ini. Untuk info para pelayan-pelayan Tuhan nanti dilihat di grup. Dan untuk ibadah anak Bethel Indonesia masih tetap online, dimulai jam 3 sore. Bapak Ibu yang punya anak disiapkan peralatan online-nya di rumah. Untuk hari Minggu tanggal 3 Oktober, nah ini berhubung karena awal bulan kita ada perjamuan kudus. Dan untuk ibadah 1 dan ibadah 2. Dan perjamuan kudus petugasnya adalah ada Ibu Nurul dan Ibu Linda. Dan sebagai pelayan Tuhan, Ibu Gembala. Nah di hari Minggu yang sama kita ibadah teens atau remaja. Mereka tetap ikut ibadah yang kedua seperti biasanya. Dan yang terakhir untuk yang ulang tahun pada siang hari ini, tadi pagi sudah didoakan. Di siang ini ada yang ulang tahun. Ibu Rosda ada. Mari tolong dipanggil dulu sebentar. Sambil kita bernyanyi bersama-sama. Happy birthday to you. Belum datangnya udah ketawa saudara. Ya mari kita sama-sama doakan dia sebagai saudara seiman kita percaya Tuhan memberi kebahagiaan akan terus tambahkan limpahkan di dalam mengelola rumah tangga, mendukung suami, mendidik anak-anak tumbuh sebagai pohon Salomo. Oleh karena itu saat ini Tuhan boleh bercurah atasmu. Bapak akan serahkan Doros Dapat ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau itulah membimbing sampai saat ini Engkau juga yang memberikan terus ke depan sebagai sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saat indah ini dia turun umur panjang di tangan kananmu, di tangan kiri pelayanan kehormatan di tangan-tangan hikmat melipat Allah surga turun atasmu. Kau tumbuh terus sebagai istri yang luar biasa, sebagai ibu yang mendidik anak-anak takut akan Tuhan, membawa mereka penuh dengan kemuliaan. Kau akan terus tumbuh berkehidupan, kau berbuah melayani sebagai sesuatu yang dahsyat di depan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dalam kesehatan dan semua yang baik sebanyak. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi kami seluruh pelayan Tuhan mengucapkan panjang umur, sehat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Ibu? Ada kesaksian? Oh, mungkin tidak ada dulu. Oh iya ada. Tepuk tangan dong. Ya, ada kesaksian juga. Padahal saya sudah kesaksian di doa pagi ya. Saya bersyukur kalau selama saya boleh mengikuti kuliah S2 selama 2 tahun ya. Banyak sekali hal-hal yang saya hadapi. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian melihat saya adalah saya selalu bahagia ya. Saya tuh orangnya senyum-senyum terus, bercanda terus, sama teman-teman Ibu Gembala juga bilang saya tuh orangnya ceria aja gitu. Mereka nggak tahu kalau saya sudah sampai rumah, saya kalau stresnya luar biasa, saya bisa nangis, saya bisa
gimana gitu ya, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi saya menyembunyikan sebenarnya 1 minggu sebelum saya menghadapi ujian pada hari Kamis kemarin, ujian tesis saya itu stresnya luar biasa ya. Saya ketika saya mempersiapkan tesis saya sempat vertigo 4 hari gitu ya, nggak bisa kerja apa-apa gitu. Saya tuh luar biasa stresnya gitu. Dan ketika saya udah nyerah, lagi bulan 6 hampir mau bulan 7, saya nyerah. Saya bilang sama teman-teman saya nyerah deh, saya tahun depan aja. Saya nggak bisa karena saya dalam 1 bulan ketika di jemaat sini banyak yang terpapar COVID-19. Bagaimana saya harus berfokus kepada jemaat, berfokus kepada jemaat kita, saudara-saudara yang terkena, kata Bapak Gembala, tinggalkan dulu tesisnya, fokuskan kepada jemaat. Jadi saya bilang ke teman-teman saya di S2, saya fokus dulu gitu. Ya udah, mereka bilang, "Yuk Ci, cepet Ci, kerjakan kalau sudah pelayanan di jemaat." Tapi apa yang terjadi nggak segampang itu ya, karena seperti Bapak Ibu tahu, ketika kita banyak saudara-saudara kita terpapar, mereka bukan serentak gitu ya. Ketika satu sehat, batu satu, terus seperti jamur gitu ya. Saya tuh stresnya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu nggak melihat saya stres, saya di rumah tuh stresnya luar biasa gitu ya. Saya bilang, Tuhan jangan lagi, Tuhan ada lagi. Tuhan jangan lagi, Tuhan ada lagi. Seperti Ibu Evelyn bilang kan, berdoa Tuhan jangan pada kena COVID tuh. Saya doain dia pada COVID, pada kena COVID gitu ya. Itu yang saya alami. Tuhan jangan, Tuhan ada lagi. Telepon lagi sampai Pak Yusuf juga yang kita jarang ketemu, dia telepon sekeluarga kena. Dan saya bilang, Tuhan jangan lagi. Dan Esra lagi kena. Jadi banyak sekali berturut-turut gitu yang membuat saya stres. Akhirnya saya meninggalkan tesis saya gitu. Saya bilang ya udah, saya nyerah karena pertengahan bulan Juli harus semua selesai. Dan puji Tuhan ketika mungkin Tuhan tahu bagaimana anak-anaknya dalam keadaan semua serba susah ya. Dan dari kampus dikatakan bahwa ada perpanjangan 1,5 bulan. Bulan 9 pertengahan, bulan 9 minggu kedua tesis boleh dikumpulkan. Saya bersyukur teman-teman nyemangatin saya lagi. Ayo Cici bisa Ci, ayo Cici bisa. Karena saya di kelas untuk matrikulasi dan atau kelas inti adalah saya satu-satunya perempuan ya. Dan yang paling tua lagi saya. Saya semua pada muda-muda di bawah 50 tahun dan saya yang paling tua gitu ya. Dan mereka ayo Cici. Dan saya semangat lagi saudara. Dan apa yang terjadi? Pandemi sedang berlangsung dengan luar biasa. Untuk saya mencari narasumber yang sudah saya janji itu sulitnya selama itu. Sulit, saya telepon nggak bisa. Dan puji Tuhan gembala-gembala 4 gereja yang saya layani, yang saya wawancara, mereka bisa memberikan waktu. Dan karena saya tentang suami istri, jadi saya susah ya mendapatkan suami istri. Ada istrinya bisa, suaminya nggak bisa. Lebih banyak suaminya nggak mau gitu ya. Akhirnya saya punya hikmat. Ya udahlah, saya bikin pertanyaan, kasih sodorin suaminya yang catat gitu ya. Dan istrinya ada yang saya itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tepat waktunya saya menyelesaikannya 1 minggu sebelum ujian adalah batas akhir. Saya bilang itu, kata orang bilang online itu lebih enak ujiannya. Kalau saya bilang enak seperti S1, saya lebih enak seperti S1, saya tatap muka ya gitu. Karena apa? Ketika online itu banyak sekali masalah yang harus link ini, link itu, masukin ini dan turnitin segala harus dimasukin. Dan saya pusing, ya maklum aja saya sudah tua gitu ya, nggak ngerti teknologi yang begitu canggih gitu. Harus masukin ini, dari saya ketik harus dirubah seperti ini, masukin ke sini, dites lagi, ke turnitin, ke macam-macam supaya apakah saya plagiat atau tidak gitu. Dan ketika saya masukin tes, ketika apakah tesis saya plagiat atau tidak, puji Tuhan saya hanya 5% yang harus saya revisi. Karena apa? Di situ saya ada plagiat dan saya lihat di situ ternyata ada tulisannya saya menyadur atau menyalin catatan kaki dari buku langsung gitu. Dan saya bersyukur bahwa memang saya melakukannya sendiri dan saya dibantu Bapak Gembala, khususnya saya dibantu sama Denny ya, Pak Denny ya, begitu luar biasa ya. Karena Bapak Gembala sibuk, jadi saya ngerecokin dia aja.
Ini anak saya yang luar biasa, anak pertama saya gerecokin dia, ayo Denny, tolong Denny. Saya gerecokin dia, mau malam, mau pagi, mau siang, saya gerecokin aja. Pokoknya kalau saya dari kampus, saya gerecokin Denny. Dan puji Tuhan ya, Denny membantu saya dan semua berjalan dengan baik. Amin. Ketika saya mendapatkan info, Bapak Ibu, saya hari Kamis saya harus ujian. Saya tambah stres lagi, 3 hari saya tidak tidur, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 jam tidur, bangun lagi, 1 jam tidur, bangun. Kenapa? Saya lihat dosen pemuji saya kan ada 3 dosen pemuji, semua dokter, dan ada 1 yang saya luar biasa, saya takutnya luar biasa. Karena saya hanya 1 kali bertemu di dalam online saja, dan dia itu lulusan luar negeri dan dia pintar sekali. Dan teman saya bilang, Ci, waktu saya proposal, waktu ujian proposal sama dia, habis saya Ci sama dia. Waduh, saya tambah stres lagi Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa tidur terus terang. Setiap itu bangun 1 jam saya bangun, Tuhan, mikirnya muka dosen ini, nama dosen ini, tidur lagi, bangun lagi, muka dosen ini. Saya 2 minggu dengar khotbah Bapak Gembala, saya bilang bahagia dulu, saya mau bahagia Tuhan, saya mau bahagia. Tapi kenapa dosen ini terus yang keluar? Saya stres Bapak Ibu luar biasa, betul. Saya tidak pernah ibaratnya untuk pengalaman saya 31 tahun yang lalu saya akan melahirkan, saya nggak stres seperti itu gitu loh. Ini stresnya luar biasa. Semua sampai saya ngomong salah, melakukan apa salah, Bapak Gembala bilang marah-marah melulu. Kenapa? Saya stres. Jadi kata gini, salah melulu, Papa salah melulu. Sebenarnya bukan diri saya yang salah sebenarnya. Karena pas saya stresnya luar biasa gitu. Dan saya berdoa ketika malam 2 hari sebelum kita ujian adalah bahwa teman-teman kita yang di Banten, kita berdoa di Zoom, dan Bapak Gembala yang memimpin pengurapan buat kami semua. Baru mulai pujian, belum berdoa, kita 1,5 jam belum berdoa, saya sudah menangis dari pertama sampai habis. Saya menangis, saya bilang, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya bisa sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan saya bisa menyelesaikan ini. Tapi Tuhan tolong saya, Tuhan ujian saya nggak bisa, Tuhan saya. Dan apa yang terjadi? Harus lewatin, kata Bapak Gembala, bahagia dulu, tenang aja, bahagia dulu. Ya dapat saya ngomong, iya, ini hati loh gitu. Bisa berdek-dek sampai kencang begitu. Saya lagi duduk dengan saya seumur hidup saya baru kemarin merasakan, waduh saya ini stres. Kalau berjalan terus 1 minggu, saya bisa depresi gitu ya. Hari-harinya tiba dan pagi-pagi Bapak Gembala harus kerja dan saya perlu rapi, dan saya di situ saya menangis juga. Saya baru Bapak Gembala ngomong 1 kata saya udah menangis. Kenapa? Saya rasa saya nggak mampu. Saya perlu Tuhan dengan luar biasa. Saya perlu Tuhan saat itu. Kenapa? Pokoknya saya takut banget gitu. Saya mempersiapkan semuanya. PowerPoint jam 4 pagi saya sudah siapkan semua dengan bimbingan Bapak Gembala ya. Saya disiapkan PowerPoint semua. Saya bawa dalam doa dosen-dosen itu, saya bawa, saya bilang Tuhan jangan ada intimidasi, tapi tetap aja iblis yang buat saya. Dan ketika saya mandi jam 10 pagi, karena saya jam 1:30 jam 1 saya harus ada di Zoom itu, Tuhan ingatkan saya loh saudara, luar biasa Tuhan ingatkan saya. Kamu belum bikin tentang pastoral, karena saya tentang pastoral, kamu belum makna pastoral apa itu dan tugas-tugas seorang pastoral apa hamba, kamu belum mempersiapkan. Betul, memang saya belum. Selesai saya mandi, saya belum dandan, saya langsung ambil kertas, saya catat. Saya catat halaman berapa, halaman berapa. Betul Bapak Ibu Saudara, saya dicecar habis sama dosen yang saya takutin. Waduh, saya luar biasa, saya takut. Saya sudah ngeliat muka dia, saya udah gemetar. Saya dengan muka senyum, dia sih bikin saya senyum, tapi saya udah deg-degan bisa. Dan puji Tuhan, saya memang dicecar habis, ya. Dan puji Tuhan, saya bisa. Dan dia 1 pertanyaan, Bu, sudah terakhir, saya mau tanya tentang apa itu pastoral dan apa gunanya pastoral dan apa yang dilakukan pastoral di dalam Ibu meneliti. Yesus, saya bilang Tuhan Yesus terima kasih, catatan saya ambil saya. Dia bilang baik, berarti Ibu memang sudah tahu tentang itu. Puji Tuhan. Dan dosen kedua dia ngomong gini, Pak sudah habis pertanyaan saya sama Bapak katanya. Harusnya dia 15 menit, seharusnya 15 itu kan 27 menit untuk dosen 1 doang. Dan saya bersyukur saya dinyatakan lulus. Saya nggak tahu nilainya berapa, saya percaya saya bisa sampai hari ini.
semua atas kemurahan Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak saya semuanya yang sudah menyemangati saya. Ruth, Mami, ayo Mi, ayo. Si Ruth itu luar biasa. Berhari-hari dia sampai terakhir saya mau ujian dan angka saya lulus. Dan pertama dari GG adalah Ruth ya. Dia memang kenapa sebelum besoknya saya mau ujian saya ketemu dia gitu. Mami kenapa? Stres. Betul, dia ngeliat muka saya, dia Mami mukanya stres. Dan malam juga saya ada di sini, saya stres banget gitu. Dan hari ini saya nggak pura-pura lagi ya. Saya bahagia betul. Saya bahagia karena apa? Yang tadi dikatakan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan, kita tahu Tuhan memperbaharui kita dan kita berbahagia. Amin. Karena yang tertinggal Amin. saya, terima Luar kasih. biasa. Yeay. Terima kasih Bu Gembala yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa untuk kita semuanya, supaya kita menjadi termotivasi dengan kesaksian beliau. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Semuanya saya minta kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa buat kursi-kursi yang kosong. Kita berdoa buat gereja kita. Haleluya.
mengizinkan kami berbahagia ya Tuhan di dalam pelataran-Mu di sini di GBI Growth dan Duta. Kami telah naikkan pujian kami ya Tuhan, ibadah kami Tuhan, dan Kau telah menjawab kami dengan firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami untuk terus berbahagia ya Tuhan, merasakan kasih-Mu yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak menyadarinya bahwa Engkau selalu hadir pribadi lepas pribadi ya Tuhan, memberikan kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah kami pada siang hari ini, pada PDP Denny Surya atas memberikan firman-Nya pada kami, mengingatkan kami terus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia terus ya Tuhan, mengiringi langkah dia dalam kesehariannya, menjauhkan sakit penyakit ya Tuhan, menguatkan dia sehingga apapun yang dikerjakan dapat berhasil berbuah, khususnya bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan di sini Tuhan. Engkau mengenal mereka ya Tuhan, satu persatu. Engkau memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka kekuatan ya Tuhan dalam keseharian mereka, sehingga pelayanan mereka terus berbuah ya Tuhan, memancarkan berkat dan membagikan kebahagiaan-kebahagiaan di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami di sini, di mana kami melihat banyak sekali kursi-kursi kosong ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang berhalangan, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka punya beban ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan bahwa sebelum kami berdoa, Engkau telah bekerja ya Tuhan. Engkau mengangkat beban mereka ya Tuhan, memberi kelegaan bagi kehausan mereka ya Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka dapat berkumpul kembali ya Tuhan, baik dari saudara-saudara kami yang lama maupun saudara-saudara kami yang baru ya Tuhan. Kiranya pelayanan kami dapat terdengar di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Baik kami dari gereja pun banyak sekali mempunyai pergumulan ya Tuhan, banyak yang kami harus sediakan. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau telah mendengar, telingamu telah mendengar ya Tuhan segala doa kami, matamu melihat dan tanganmu sedang bekerja ya Tuhan, menyampaikan sebuah rencana yang indah buat gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami di GBI Growth dan Duta ini Tuhan dapat bertumbuh terus ya Tuhan, berbuah terus menerus sehingga membagikan kebahagiaan bagi tetangga-tetangga kami semua di sini ya Tuhan. Khususnya juga buat kota ini ya Tuhan, kami berdoa di kota Banten kiranya makin stabil ya Tuhan, semakin membaik lagi perekonomian, sehingga Engkau dapat menyatakan ya Tuhan bahwa semua itu hanya merupakan berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia, berikan kestabilan ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bangkit kembali ya Tuhan, baik dari kesehatan, baik dari ekonomi, semuanya ya Tuhan. Kami yakin Engkau telah berencana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sungguh besar ya Tuhan, yang telah mengaruniakan kami dengan doa ya Tuhan, sehingga kami selalu merasa dekat dengan-Mu ya Tuhan. Engkau akan selalu ada melalui doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa syafaat kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Angkat segala puji syukur bagi Dia. Sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat jasmani dicurahkan bagi kita semua. Oleh karena itu mari dengan iman dan percaya hadapkan dirimu. Kau percaya bahwa Allah sedang duduk menghadap kepada kita semua, memberi kita damai sejahtera. Sinar kemuliaannya dipancarkan dan kita menerima kasih karunia. Oleh karena itu dengan iman angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa.
kasih setia, penyertaan yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita keselamatan dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita tidak meninggalkan kita sendirian untuk kita pergi menyampaikan kebenaran firman, dan kita berdua untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ucapkan terima kasih.